Sebuah unggahan video di media sosial menarasikan bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa disebut membongkar transaksi jahat Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dengan nilai ratusan triliun rupiah di Bank Cina. Dalam video tersebut muncul klaim bahwa selama 2 dekade uang negara diduga dicuri dan rakyat menderita akibat transaksi tersebut. Unggahan itu juga menyebut Purbaya seolah-olah membuka kotak Pandora terkait dugaan aliran dana besar ke luar negeri saat Jokowi menjabat. Berikut narasi dalam video tersebut. Purbaya bongkar transaksi jahat Jokowi ribuan triliun di Bank Cina. Selama 2 dekade rakyat sengsara. Selama ini uang negara raib dicuri. Begitu unggahan itu menampilkan layar gambar jalanan tanpa visual pendukung lain dan hanya disertai rekaman suara dengan transkrip narasi. Dalam rekaman suara pada video tersebut disebutkan pada tahun terakhir masa pemerintahan Jokowi, yaitu pada tahun 2024 publik dihebohkan dengan temuan transaksi senilai 984 triliun rupiah. Transaksi tersebut diklaim bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN atau investasi resmi, melainkan transaksi keuangan mencurigakan yang diduga terkait dengan praktik korupsi dan tercatat oleh PPATK sepanjang tahun 2024. Woi! Uang sitaan koruptor akhirnya turun gunung, bray. Jaksa Agung Burhanuddin menyerahkan langsung uang hasil sitaan koruptor kepada Menteri Keuangan Purbaya. Disaksikan Prabowo sendiri. Coba bayangin, uang sebanyak itu kalau dibagi tunai. Siapa tahu penonton TikTok juga kebagian seikat. Ya kan? Dulu ibu tercinta Sri Mulyani nggak pernah begini. Paling-paling konferensi pers atau pidato naikin. Pajak yang tiap dengarnya bikin jantung deg-degan. Kerjaannya dulu cuma malakin rakyat. Beda banget sama Purbaya. Sekarang, gak ada lagi anggaran dihambur-hamburkan. Gak ada drama habisin biar dapat baru. Beneran. Sedikit meluruskan menambahkan yang tadi Prof. Fahmi katakan. Ada tiga kejadian yang harus kita simpulkan. Memang pimpinan tertinggi waktu itu tidak niat. Nomor 1, ketika audit hampir selesai, saya dipanggil di dalam ruangan, sudah ada 2 menteri yang lain. Saya diperingati, apakah audit akan diteruskan atau tidak. Saya mengatakan, Pak Presiden, Bapak sudah janji mau menghapus mafia. Jadi 2 menteri yang lain memberi peringatan, jangan terlalu keras sama mafia, nanti memukul balik. Saya ngotot dengan mengatakan, Bapak sudah janji dan audit sudah mau selesai. Itu 1. Yang kedua, seorang menteri bercerita bahwa dipanggil oleh Pak Luhut Panjaitan. Kemudian di sana sudah ada Novanto dan diminta untuk menghentikan audit itu. Itu pasti ada persekongkolan tingkat tinggi gitu. Nah, yang ketiga, ketika audit sudah selesai, kan ada peristiwa, satunya Papa minta saham, satu lagi mau melaporkan ke KPK kan. Saya ditelepon oleh Presiden supaya menerima utusan dari beliau, namanya Teten Mas Duki. Nah, Teten menemui saya jam 9:30 malam, mengatakan yang laporan ke KPK ditunda dulu. Yang diurus sekarang adalah ke MKD. Jadi memang ada tahapan-tahapan yang nyata-nyata menghalangi proses itu. Sekarang adalah menjadi pertaruhan besar bagi pemimpin baru. Kalau betul-betul mau menyelesaikan ini, selesaikan. Dan
jalannya banyak, apalagi sudah disiapkan segala macam oleh Baik, kejaksaan. Ya Pak Jokowi nggak mau tahu, nggak mau dengar saya dan Pak Jonan. Kan Pak Jonan dipecat, saya dipanggil ke istana dan saya sudah jelaskan bahwa ini mahal sekali, tidak bisa dibayar. Tapi Pak Jokowi nggak tahu bisa, karena saya tanya, ini ide siapa sih Pak? Ide saya. Nah, sudah. Jadi ya apa yang sekarang terjadi sudah saya ingatkan, clear di sana juga Pak Jonan sudah bicara sebelum dipecat. Nah jadi maksud saya ini kan dulunya itu kan Jepang pakai loan ya kan, bunga 0,01%, ketika dinaikkan 0,5 saja 1,5 sudah teriak semua karena tidak bisa kita bayar waktu itu. Nah itu yang membuat analisnya itu dari UGM sama dari UI. Nah kemudian tiba-tiba diambil Pak Jokowi dikasih ke Cina, yang bantu itu dari ITB, bunganya langsung berubah, hitung-hitungan keuangannya berubah. Tambah saya sudah bilang ya sudahlah, sudah dibangun, mau dibangun niat presiden begitu ya ditanggung saja. Dan terakhir ketika konsorsium BUMN itu Wika ketuanya, tapi kemudian Wika angkat bendera putih sehingga diserahkan pada kereta api. Waktu itu saya tanyakan lagi kepada beberapa pihak, ini uang dari mana? Kalau uang kereta api tidak akan bisa membayar. Dan dia bilang, oh enggak, ini nanti uangnya lewat dari pemerintah. Nah, saya nggak tahu dari pemerintah maksudnya PBN atau apa. Ya sudah, jadi kereta api hanya cash saja Pak, kasir saja. Tapi ternyata kan tidak. Tahun lalu pendapatan dari PTBA 6 triliun sudah diambil. Nah nanti terus bagaimana? Nah sekarang kalau keributan begini, ya saya setuju dengan Menteri Keuangan, yaitu urusannya Danantara, karena sudah diambil alih kan, kereta api ada di bawah Danantara. Nah jadi saya juga sudah ingatkan bahwa ketika Sri Lanka tidak bisa bayar utang pelabuhannya diambil dan jadi pangkalan militer Cina di sana. Nah kalau ini nanti tidak bisa bayar, apa Cina mau ambil? Enggak, mungkin Cina akan saya minta pelabuhan di Natuna misalnya. Apa kita mau kepikiran? Dan ini hal-hal yang sudah saya ingatkan, lalu kejadian. Terus gimana? Hari ini kan banyak pernyataan saya di YouTube, di mana muncul lagi. Itu sudah lama, dari 5 tahun yang lalu. Jadi ya. Lain dulu, lain sekarang. Dulu mengaku tahu, sekarang mengaku tidak tahu. Ya, kita mestinya nggak kaget sama jawaban dari Pak Jokowi yang suka berubah-ubah. Jawaban dari mantan Presiden Jokowi soal kasus-kasus korupsi yang sekarang marak dibongkar. Soal kasus-kasus korupsi yang terjadi di era kepemimpinannya. Kita mestinya masih ingat, dulu ketika masih berkuasa, Pak Jokowi dengan gagah pernah sesumbar kalau dia tahu siapa-siapa saja mafia migas yang hobi mengimpor minyak dan gas. Ya ini yang senang impor ini yang bukan saya cari, udah ketemu lah siapa yang senang impor, ngerti saya. Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik, hati-hati, kamu hati-hati, saya ikuti kan. Siapa yang impor? Ya orang-orang yang senang impor. Bapak Ibu selera tahu semuanya. Ada yang senang impor dan tidak mau diganggu impornya. Baik itu minyak, baik itu LPG, ya ini mau saya ganggu. Tapinya nih, sekarang ketika mencuat kasus impor BBM dan Pertamax oplosan yang konon bisa merugikan rakyat Indonesia sampai hampir 200 triliun per tahun, kasus yang terjadi di era kepemimpinannya, kasus yang terjadi antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, apa yang sekarang dikatakan sama Pak Jokowi? Terkait blending. Ya kalau ada kejutan sudah diketuk dulu. Merasa calon nggak sih? Calon nggak sih Pak? Ya sekali lagi ini manajemen besar, manajemen besar. Soal inkonsistensi, soal ketidakkonsistenan, kita tahu Pak Jokowi seperti apa. Dia inilah politisi ulung yang mendapat julukan populer, sen kiri belok kanan. Pak Jokowi adalah politisi yang konon ucapannya selalu tidak konsisten. Makanya, soal kasus-kasus korupsi, soal niat dia memberantas mafia migas, apakah sekarang kita masih bisa percaya sama dia? Apakah kita masih bisa mempercayai kata-kata dari Pak Jokowi? Gimana kalau menurut kalian? Lalu soal kasus korupsi di Bank BJB yang kemungkinan melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat, Kang Ridwan Kamil.
Kita juga bisa mencatat pujian setinggi langit yang dulu diucapkan oleh Pak Jokowi ketika mendukung Kang Emil di pemilihan Gubernur Jakarta di tahun 2024 kemarin. Kalau Bapak Ibu bertanya pada saya, jawaban saya rekam jejak. Rekam jejak. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena juga rekam jejak. Dulu, Pak Jokowi mengaku mendukung Kang Emil karena tahu soal rekam jejak Kang Emil. Dia tahu soal rekam jejak Kang Emil yang bagus, sehingga layak didukung menjadi gubernur. Tapi sekarang, setelah rumah Kang Ridwan Kamil digeledah sama KPK terkait kasus korupsi di Bank BJB yang konon melibatkan orang-orang di sekitarnya, apa yang dikatakan sama Pak Jokowi soal Kang Ridwan Kamil sekarang ini? Mengenai sosok Pak Ridwan Kamil Pak selama menjabat itu apakah ada pembahasan yang seperti itu? Ya, saya juga tahu. Kaget nggak kok dengar pertama kali kabar? Sangat kaget. Omongan politisi konon memang. Halo Sobat Politik, selamat datang kembali di channel Fakta Politik. Tempat kita mengupas tuntas isu yang paling hangat, peristiwa penting dan fakta tersembunyi dari dunia politik tanah air tanpa ada yang ditutup-tutupi. Teman-teman, di cuplikan video kali ini kita melihat teman-teman beberapa hari terakhir publik kembali dihebohkan dengan aksi kejutan dari gelombang massa yang menggelegar demonstrasi bahkan sampai malam hari. Yang menariknya teman-teman, aksi ini dipelopori oleh mak-mak dan para aktivis yang melakukan aksi simbolis menatangani KPK. Ya, tujuannya cuma satu teman-teman, yaitu mendesak penegakan hukum dan meminta pertanggungjawaban mantan Presiden Joko Widodo atas berbagai dugaan kasus korupsi dan nepotisme selama 10 tahun masa jabatannya. Ya teman-teman, aksi yang makin menggila sampai malam ini kabarnya bikin kubu sebelah panik dan susah tidur. Ya teman-teman, di cuplikan video orang masa di depan KPK, ya kalau kita refleksikan teman-teman apa yang terjadi, yaitu adanya gerakan masyarakat yang ini sebenarnya adalah puncak dari rasa muak terhadap politik, ambisi personal dan keluarga. Ya ini teman-teman, selama satu dekade kepemimpinan, banyak pihak menilai bahwa hukum seringkali ditabrak dan undang-undang diubah demi memuluskan jalan kekuasaan kelompok tertentu. Ya teman-teman, memang di tengah-tengah kita opini masyarakat pasti terbelah. Ada yang masih setia mendukung, tapi tidak sedikit pula yang menuntut keadilan demi masa depan bangsa. Ya teman-teman, tapi satu hal yang pasti, sebagai rakyat Indonesia tidak akan pernah bisa maju kalau elitnya terus terpata isu korupsi dan nepotisme. Nah teman-teman, kalau menurut pandangan kalian sendiri bagaimana teman-teman? Apakah gerakan masa ini akan membuahkan hasil nyata atau justru berlalu begitu saja? Ya, mari teman-teman, untuk berbagi pola pikir secara sehat, silakan teman-teman untuk tulis dan opini dan analisis terbaik kalian di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa teman-teman untuk share video ini ke teman-teman kita yang lain agar banyak yang melek akan politik. Ya, di sini juga teman-teman kita melihat banyak komentar-komentar teman-teman kita yang sudah memberikan tanggapannya dari cuplikan video ini, dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Teman-teman, Adita Rigan juga memberikan tanggapan, petugas mengharapkan petugas hukum. Ya teman-teman, Wiseden Chos memberikan tanggapannya, baru kali ini mantan presiden di demo massa, berarti Indonesia benar-benar kacau disebabkan karena kebohongan, kepalsuan dan koruptor. Ya teman-teman, Wiseden Chos juga memberikan tanggapannya. Di sini dia beranggapan teman-teman, memilih pemimpin presiden, masyarakat itu mengharapkan rakyat sejahtera, negara maju. Jangan sebaliknya, sudah pasti rakyat masyarakat marah. Ya teman-teman, Musafir memberikan tanggapannya, lanjutkan, Jack PKI gaya baru wajib diseret ke pengadilan. Teman-teman, kita lanjut. Di sini Gumelar Wangsadi memberikan tanggapannya, KPK tidak berani menangkap Jokowi. Teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Yeyet memberikan tanggapannya, teruslah berjuang, jangan pernah diam ketika penguasa berusaha membodohi rakyat. Ya teman-teman, Asikin Bidil memberikan tanggapannya, kalau belum berhasil jangan pernah kendor, maju terus sampai Jack mati berdiri. Teman-teman, Iwan Sumirat memberikan tanggapannya, benarkah ini bukan editan? Kalau benar, alhamdulillah.
Wedi Kualat juga memberikan tanggapannya teman-teman, apakah Termul itu layak dikategorikan sebagai musuh rakyat negara Indonesia karena menjadi temeng gembong koruptor NKRI si Raja Tipu berijazah palsu. Ya teman-teman, kita lanjut. Gumerlang Wangsa Nikusmah juga memberikan tanggapannya, semoga para pendemo dilindungi Allah. Wedi Kuala juga memberikan tanggapannya teman-teman, siapakah gembong koruptor NKRI, mengapa seluruh kasus koruptor di berbagai lembaga dan kementerian saat ini di persidangan menyampaikan atas perintah si Raja Tipu berijazah palsu. Ya teman-teman, kita lanjut. Trimo memberikan tanggapannya, seluruh rakyat Indonesia berkelonga, slogan tangkap dan adili Jokowi keluarganya. Ya teman-teman, Rakonangan memberikan tanggapannya, Jokowi presiden yang merayat, menyiksa, menindas, menipu rakyat. Ya teman-teman, kita lanjut. Rojikin memberikan tanggapannya, tangkap Jokowi, nggak perlu menunggu penegak hukum. Jokowi harus dipertanggungjawabkan semua perbuatannya selama 10 tahun apa yang dilakukan semenjak jadi presiden. Hukum di negeri ini sudah mati, maka rakyat yang menghukumnya. Imam Syafir juga memberikan tanggapannya teman-teman, nepalkan Jokowi, buat contoh pejabat negara yang lain agar tak seenaknya dengan jabatan diemban. Teman-teman, Iwan Pros memberikan juga tanggapannya, pengawalan polisi itu tidak ada artinya kepada Jokowi karena atas dasar penipuannya kepada rakyat Indonesia. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Tommy Tom memberikan tanggapannya, seret. Gumerlang Wangsa Nikusmah juga memberikan tanggapannya, pelanga plongo. Ya teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan teman-teman kita yang sudah memberikan tanggapannya? Jangan lupa teman-teman untuk berikan opini cerdas kalian di kolom komentar di bawah, dan mari kita berdiskusi secara sehat di channel ini. Demikian saja teman-teman untuk cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.